Dalam membangun sebuah bisnis, mana strategi yang lebih tepat? Apakah fokus aja pada satu bidang usaha tertentu atau kita diversifikasi, punya beberapa bidang usaha yang berbeda? Karena memang di luar sana ada orang yang membangun bisnis dengan fokus dan berhasil, menguntungkan. Tapi juga ada orang yang membangun bisnisnya dengan bidang yang berbeda-beda dan menguntungkan juga gitu. Nah, pertanyaannya kita harus milih yang mana ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi mana nih strategi yang harus dipilih? Apakah kita fokus saja pada satu hal yang kita hebat di situ atau kita diversifikasi? Palu gada lah istilahnya. Jadi apapun yang market minta ke kita akan sediakan. Nah, jawabannya akan sangat tergantung pada tahapan di mana usaha Anda sekarang sedang ada. Kalau Anda baru jadi pengusaha, Anda baru mulai membangun usaha, maka saran saya Anda pilih fokus satu hebat saja. Kenapa? Karena membangun usaha itu nggak mudah. Anda akan mengalami banyak sekali kegagalan. Ya wajar karena kan otot Anda belum kebangun gitu, insting bisnis Anda belum terbentuk gitu, dan Anda belum mengenal pasar dengan baik, belum tahu pelanggan dengan baik, maka Anda punya jatah kegagalan yang harus dihabiskan dulu. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya Anda baru mulai tiba-tiba udah punya banyak usaha nih, ada 5 misalnya gitu. Ya berarti kalau jatah kegagalan Anda itu katakanlah 10 gitu ya per usaha. Berarti kan dikalikan 5, ada 50 kegagalan yang Anda harus alami di rentang waktu yang sama dengan kalau seandainya Anda hanya jalankan satu usaha aja gitu. Dan itu overwhelming, itu melelahkan. Dan juga kalau Anda mulai usaha dan langsung ambil katakanlah 5 usaha yang berbeda, itu kan sumber daya Anda yang terbatas itu. Karena kan Anda baru mulai nih. Sumber daya Anda yang terbatas, pikiran Anda yang terbatas, tim Anda yang terbatas, itu harus kebagi ke 5 usaha itu. Akhirnya semuanya serba nanggung. Usaha nanggung, usaha B nanggung, usaha C nanggung, dan yang all out aja belum tentu berhasil, apalagi usaha yang nanggung. Singkat cerita, bisa bangkrut semuanya tuh, 5-5-nya. Nah saya ngomong begini karena saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya mengawali usaha dulu, semangat saya. Saya itu orang yang minatnya banyak gitu. Jadi saya membuat lembaga training, saya juga membuat production house, saya membuat advertising, ada model agency, macam-macam deh gitu ya. Dan semuanya akhirnya saya jalankan. Ada klien, ada uang masuk gitu. Tapi ya sekali lagi karena saya juga masih belajar, saya juga nggak punya sumber daya yang banyak, akhirnya semuanya serba nanggung gitu. Dan ujung-ujungnya ya nggak ada satupun di antara usaha itu yang benar-benar bertumbuh dengan baik gitu. Sampai kemudian partner bisnis saya mengatakan, Dra, kayaknya kita harus pilih deh. Coba pilih satu aja yang kita akan fokuskan, yang lain tolong tutup gitu. Akhirnya saya pilih satu dan saya fokuskan di situ, saya all out di situ. Bakar kapal lah istilahnya. Kalau yang satu ini sampai gagal, udah selesai deh saya. Karena nggak ada pilihan yang lain kan. Ini harus berhasil gitu. Dan ketika saya memilih itu yang memang berdasarkan passion saya, expertise saya, dan visi pribadi saya tentang masa depan yang saya inginkan, akhirnya saya kerahkan semua daya kemampuan saya, waktu, tenaga, sumber daya saya ke situ. Sampai akhirnya kemudian berhasil. Dan ketika itu berhasil, sudah mulai menghasilkan keuntungan, dan saya udah bisa memproyeksikan pertumbuhannya bahkan, udah mulai bagi dividen, udah mulai punya tabungan, ya. Operational aman juga, timnya juga udah kuat. Nah pada saat itulah kemudian saya punya ruang untuk melakukan diversifikasi usaha. Dan akhirnya saya buat usaha kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Saat ini sekarang saya punya 5 usaha yang alhamdulillah 5-5-nya berjalan dengan baik. Bahkan sekarang sudah bertumbuh, sebagian dari itu sudah mulai bisa menghasilkan dividen yang alhamdulillah. Ya, tapi tentu saja saya melakukan diversifikasi itu setelah yang satu ini jadi dulu gitu. Dapur saya aman dulu, skill set saya terbentuk dulu, insting bisnis saya udah jadi gitu. Saya udah lebih pengenal market, jaringan saya udah lebih luas gitu. Sehingga ketika mulai kedua, ketiga, keempat, kelima, itu saya relatif lebih siap. Nah, gitu jawabannya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau Anda Mas Cindra, saya udah di tahapan di mana bukan pemula lagi gitu. Saya udah 10 tahun di industri ini. Apakah saya tetap fokus hanya pada satu bidang yang saya sekarang sudah tekuni, atau saya baiknya diversifikasi ya? Jawabannya tuh aja kembali kepada Anda. Kalau Anda memang benar-benar passionate di satu bidang itu, Anda memang expert di situ, dan Anda pengen jadi yang paling unggul di situ, nomor 1 di situ, dan Anda nggak kepikiran untuk yang lain, ya fokus aja di situ. Karena dengan begitu Anda punya peluang untuk bisa
jadi yang terbaik di situ karena semua energi Anda kan di sana kan. Tapi kalau Anda seperti saya yang minatnya banyak, ya pengennya punya banyak usaha, boleh juga gitu. Nah, nih saya kasih syarat nih ketika Anda akhirnya memilih untuk diversifikasi ya. Sadari apa yang jadi kekuatan dan kelemahan Anda dan hanya ambil peran di masing-masing usaha itu berdasarkan apa yang di situ Anda hebat. Jadi balik lagi dong, fokus satu hebat lagi, ya nggak? Cuman bedanya nih kalau fokus satu hebat yang pertama itu cuman kita alokasikan pada satu usaha yang kita buat hebat dengan kehebatan kita. Nah, ketika diversifikasi, kita udah mulai libatkan banyak orang di situ. Jangan semuanya kita garap sendiri. Kita hanya garap bidang yang di situ kita hebat. Saya bisa katakan punya kehebatan di area strategi bisnis dan product design. Tapi saya lemah sekali di operation, finance, sales. Wah, lemah banget. Dan saya tahu itu. Maka ketika saya ingin bangun usaha, hal pertama yang saya ajukan adalah siapa orang yang harus saya jadikan partner. Yang bisa bangun bisnis ini sama-sama dan melengkapi apa yang jadi kelemahan saya. Nah, di bagian-bagian yang saya memang nggak expert, yang memang nggak passionate juga, saya delegasikan kepada mereka. Saya kerjasamakan dengan mereka gitu. Dan itulah kemudian kenapa alhamdulillah nih 5 usaha yang sekarang saya sedang tekuni. Ada 1 yang juga dengan istri saya dan itu bagi tugas juga. Saya apa, istri saya apa, dan kita juga partnering dengan orang lain apa gitu. Bisa berjalan dengan baik tanpa kita harus mengorbankan banyak hal dalam kehidupan kita dan bisa bertumbuh. Ya, mudah-mudahan itu jawab pertanyaannya dan senang banget atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Silakan kalau Bapak Ibu Anda semuanya punya pertanyaan seputar bisnis, kehidupan, atau apapun yang menarik di antara keduanya, silakan tuliskan di komen di bagian bawah dan insya Allah saya akan jawab melalui video-video saya berikutnya. Terima kasih. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.